Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama melakukan sharing dan diskusi ilmu. Meski lagi-lagi kita belum bisa ketemu secara langsung ya, Bapak Ibu, kita masih bisa melakukan secara online. Semoga kita semua tetap sehat dan dapat dipertemukan secara langsung nantinya. Ya, saya berharap semoga Bapak dan Ibu masih semangat di siang hari ini, walaupun lagi ada yang mungkin berpuasa atau mungkin sudah mulai lelah karena pekerjaan dari tadi pagi ya, tapi harapannya masih bisa semangat untuk bisa mengikuti kegiatan kita di siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Biar disayang, saya mau perkenalan diri nih. Ya, saya Margareta, saya marketing eksekutif dari PT EcoScience Hayati yang insya Allah akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai acara kita pada siang hari ini. Acara ini merupakan series keempat pada kegiatan ngopi session kedua di tahun ini, di mana acara ini sebagai acara inisiasi dari serangkaian forum group discussion yang diselenggarakan oleh PT EcoScience Hayati. Ngopi series keempat ini mengusung tema yaitu peran pengujian kualitas air dalam upaya pemberantasan stunting di Indonesia sebagai langkah membangun kesehatan mandiri. Karena judulnya sudah ngopi ya Bapak Ibu, artinya tujuan dari kegiatan ini sebetulnya kami ingin berbincang, ingin bisa saling bertukar pikiran, informasi, mendengarkan kendala dan masukan, serta harapan dari Bapak Ibu semua, sehingga nantinya kami bisa memfasilitasi setiap insight yang masuk melalui kegiatan ini. Baik, adapun sebelum kita mulai ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa diharapkan dapat menyalakan kamera atau on cam selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan bisa dapat menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia. Yang ketiga, jika nanti selama kegiatan ini berlangsung ada pertanyaan, baik silakan Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom Q&A ataupun nanti bisa menggunakan mode raise hand. Yang keempat, Bapak dan Ibu nanti diharapkan untuk bisa mengisi form absensi yang gunanya nanti untuk sertifikat kegiatan ini. Mohon untuk menuliskan nama dan gelarnya dengan baik dan benar. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu bisa mengisi form survei yang akan kami kirimkan nanti melalui kolom chat untuk bisa membantu peningkatan pelayanan dan kegiatan kami. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai si sesi diskusi dan masuk ke pemateri, mungkin boleh di on cam dulu ya Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya karena kami ada sedikit game sedikit nih Bapak Ibu di awal. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah open cam. Mungkin nanti virtual background-nya bisa digunakan ya, karena tim kami sudah mengirimkan. Nanti mungkin Mbak Nita boleh dibantu dikirimkan lagi via kolom chat. Ya, eh, menurut saya Bapak Ibu tema siang hari ini cukup menarik karena kita seringkali mendengar tentang stunting, tapi seringkali dikaitkan dengan gizi buruk, kemudian makanan yang kurang tepat atau nutrisi yang kurang baik gitu ya Bapak Ibu. Tapi jarang sekali kita mendengar bahwa eh, peran kualitas air ini eh, bisa menentukan atau bisa menjadi salah satu parameter terjadinya stunting pada anak-anak kita gitu ya. Maka saya punya sedikit eh, games kecil-kecilan nih Bapak Ibu ya. Mungkin boleh dibuka Mentimeternya Bapak Ibu atau saya share ya. Bentar.
Ya, boleh boleh di QR-nya boleh di-scan. Saya mau minta untuk Bapak Ibu eh, mengirimkan dua kata tentang stunting dan water quality atau kualitas air yang kira-kira apa yang ada ketika Bapak dan Ibu mendengar tentang stunting dan kualitas air. Apa nih korelasinya? Boleh disebutkan dua eh, kata uniknya atau dua kata yang terfikirkan oleh Bapak dan Ibu. Boleh bisa dibuka ke Mentimeternya atau boleh di scan QR-nya nanti Bapak dan Ibu diarahkan untuk bisa masuk ke Mentimeternya. Ini sudah ada yang masuk seperti kerdil, kemudian berbau gitu ya, gagal tumbuh, kotor. Mungkin ada lagi yang dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Atau bisa juga diketik di Mentimeter, nanti bisa diklik atau di copy kode yang ada di atas ini, 27714783. Kita tunggu 1 menit ya Bapak Ibu ya. Ya, mulai banyak yang masuk nih. Ada 15 orang yang respon, ada gagal tumbuh, malnutrisi, kemudian ada kotor, berbau, mineral. Mungkin ayo Bapak Ibu ada lagi, ada yang 11 respon. Kemudian ada kurang gizi, mudah lupa, tercemar. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih berusaha masuk bisa di em, scan QR code-nya atau nanti masuk ke Mentimeternya ya. Iya, sepertinya hanya 19 orang yang respon ya. Baik. Jadi sepertinya banyak Bapak Ibu yang udah mulai memahami bahwa stunting adalah eh, gagal tumbuh, kemudian kerdil, pendek, kurang gizi gitu ya. Betul sekali ya Bapak Ibu. Oh masih ada yang respon, mudah eh, kurang gizi. Baik, nanti boleh sambil merespon ya. Artinya saya mau tahu nih biar sepemahaman selama kegiatan kita berlangsung bahwa Bapak dan Ibu sudah eh, memahami apa itu stunting dan eh, apa yang diharapkan dari kualitas airnya. Seperti itu. Baik, kemudian saya ingin sedikit menjelaskan bahwa terkait dengan judul pemberantasan stunting yang kita maksud dengan nanti ya pemateri masuk itu adalah penurunan ya. Kita berharap dari kita mampu mengecek kualitas airnya, kita mampu menurunkan peningkatan stunting pada anak-anak gitu. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang pembicara kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Rifai Abustam, selaku produk spesialis dari PT EcoScience Hayati, yang akan banyak sharing, ya bentuknya adalah sharing ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bermaksud menggurui, tapi nanti kita juga boleh terima masukan dari Bapak dan Ibu, maka kita sebutnya ini adalah sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Rifai Abustam selaku produk spesialis dari PT EcoScience Hayati yang beliau ini cukup memiliki pengalaman yang cukup luas mengenai bidang pengujian kualitas air. Baik, atas waktu dan tempat mungkin Bapak Rifai saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Margaret atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya untuk melakukan share screen ya, Mbak.
Oke, baik. Apakah slide presentasi saya sudah terlihat? Eh, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, saya Rifai, saya selaku produk spesialis di PT Kosen Sayati. Terima kasih atas kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu telah mengikuti acara atau kegiatan webinar kita, acara ngopi kita pada hari ini, yaitu mengenai peran pengujian kualitas air dalam upaya pemberantasan eh, stunting di Indonesia sebagai langkah membangun kesehatan mandiri. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan saya infokan juga bahwasanya untuk acara atau kegiatan hari ini juga itu bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia, yang di mana peringatan itu jatuh di hari ini di Jumat 22 Maret 2024. Sebenarnya di hari ini sendiri untuk webinar-webinar secara online yang mengenai memperingati Hari Air Sedunia itu banyak juga diselenggarakan selain dari PT Kosen Hayati. Dari eh, dari Kementerian Kesehatan juga di JNP 2P juga melakukan webinar juga mengenai untuk memperingati Hari Air Sedunia ini. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan mengenai eh, webinar kopi kita di siang hari ini. Oh, oke, jadi perkenalan awal, jadi PT Kosen Sayati kita bergerak di bidang distributor alat laboratorium. Kita mengageni berbagai merek alat brand laboratorium di Indonesia, salah satunya itu yang kita ageni dari brand Cowpalmer, IDEX, Gillette, LG Symbiosis, Haier Biomedical, dan sebagainya. Terus selain dari kita ngagenin alat laboratorium di PT Kosen Sayati, juga kita memiliki tim untuk support dari selain hanya untuk jualan, kita juga support untuk tim aplikasi, terus tim engineer dan tim logistik yang siap akan membantu untuk proses ketika Bapak Ibu membutuhkan alat laboratorium dari PT Kosen Sayati. Dan ini eh, brand-brand alat-alat laboratorium yang kami agenin di PT Kosen Sayati. Mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat di layarnya. Jadi kita memiliki banyak brand dari berbagai macam negara. Nah, mungkin saya langsung saja untuk ke materi. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya stunting atau yang biasa kita sebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan atau yang bisa kita sebut dengan HPK, yaitu mulai dari dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Nah, sebenarnya dari stunting sendiri itu eh, sudah menjadi isu dan jadi program utama di pemerintah. Jadi kita lihat sendiri bahwa saja untuk program stunting sendiri di pemerintah Indonesia itu sudah membuat plan mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, di poinnya ini ada yang mengenai untuk pemberantasan stunting di poin 6.0 pada targetnya pada tahun 2030 mencapai akses universal air minum yang merata, aman dan terjangkau untuk semua. Nah, selain itu juga di program pemerintah juga sudah ada juga di bawah wakil presiden secara langsung mengenai percepatan pencegahan stunting Indonesia 2018-2024. Nah, di dokumen ini bisa Bapak Ibu lihat secara langsung di website. Nah, jadi dalam
ternyata yang seperti yang kalau kita, umum kita ketahui bersama bahwasanya untuk stunting ini paling kita mengetahui hanya eh, mengenai gizi buruk, terus kesehatan yang kurang merata, akses kesehatan yang kurang merata, terus pangan yang kurang bergizi. Nah, ternyata ada faktor lain yang bisa mempengaruhi anak atau balita itu terjadinya stunting. Yang bisa mempengaruhi juga itu salah satunya mungkin dari faktor dari peningkatan air minum dan sanitasi. Nah, ini dari pemerintah sendiri itu sudah mempunyai 4 program prioritas untuk program untuk percepatan pencegahan stunting, yaitu yang dimana yang pertama itu mengenai program peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi. Yang kedua mengenai peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Yang ketiga peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi bagi ibu dan anak. Dan yang terakhir yaitu peningkatan akses pangan dan pangan bergizi. Nah, yang kita akan bahas di hari ini yaitu mengenai peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi yang meliputi di program atau kegiatan intervensinya itu meliputi akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak. Nah, di permasalahan stunting itu kondisi sanitasi dan lingkungan ternyata juga memainkan peran penting pada infeksi dan penyakit seperti diare dan penyakit parasit ternyata dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Terus sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap air bersih serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai juga berkontribusi pada masalah stunting terutama di daerah pedesaan. Nah, terus upaya pemerintah dalam hal ini untuk upaya pemerintah sendiri itu sudah melakukan dalam ya jadi upaya pemerintah dalam penyihatan air meliputi yaitu pengawasan, terus perlindungan dan peningkatan kualitas air. Yang dimana untuk poin pertama mengenai pengawasan kualitas air, pemerintah sendiri itu melalui Kementerian Kesehatan sudah melakukan surveillance kualitas air minum dan ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengecekan, melakukan survei secara langsung di lapangan mengenai kualitas air minum yang ada di daerah-daerah di Indonesia itu seperti apa gitu. Apakah kondisi air minum atau air sanitasinya ini tercemar atau tidak. Terus selain itu juga ada pemerintah juga melakukan uji laboratorium, terus analisis risiko dan rekomendasi tindak lanjut. Terus yang kedua mengenai perlindungan kualitas air. Nah, perlindungan kualitas air ini meliputi mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi. Terus mengenai pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan. Terus yang ketiga ini mengenai peningkatan kualitas air. Nah, di mana peningkatan kualitas air ini meliputi perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air menggunakan metode filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, desinfeksi, dan atau teknologi yang dapat mewujudkan kualitas air yang memenuhi SBMKL. Dan yang biasanya di sini untuk peningkatan kualitas air ini di pemerintah daerah itu bekerja sama dengan PDAM-PDAM daerah untuk membuat kualitas airnya itu lebih baik. Nah, ini saya punya data mengenai hasil surveillance eh, kualitas air minum rumah tangga di 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tabel yang di sebelah kiri ini. eh, Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di tabel sebelah kiri ini kita bisa melihat mungkin salah satunya di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di sini untuk kandungan TBS, suhu,
pH-nya ini ternyata sudah sesuai nih dengan ambang batas eh, parameter untuk eh, wajib air minum. Nah, tetapi untuk parameter mikrobiologi, untuk parameter E. coli dan total coliformnya ternyata masih ada cemaran. Dan untuk parameter kimia dan kimianya di nitrat dan nitritnya ini aman, tetapi untuk parameter E. coli dan coliformnya ternyata masih terjadi pencemaran. Nah, di mana sebenarnya kalau sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 untuk ambang batas maksimum yang diperbolehkan untuk di kualitas air minum itu untuk parameter E. coli dan total coliform itu di harus 0 CFU per 100 mili. Sedangkan kalau misalnya hasil dari surveillance itu masih ada kandungan E. coli gitu di dalam pada saat proses survei dilakukan. Nah, terus apa sih hubungan faktor air dan sanitasi dengan kejadian stunting pada balita? Nah, jadi saya di sini merangkum beberapa berita dan artikel yang terkait eh, mengenai hubungan antara air dan stunting, kejadian stunting di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ketahui bersama, buat ini ada laman berita dari kompas.com. Di sini Ketua DPRD Ida Mahmudi mengungkapkan bahwa air dan tanah di DKI Jakarta itu ternyata tercemar bakteri E. coli. Nah, ternyata bakteri ini yang menyebabkan diare atau infeksi saluran pencemaran. Terus kalau misalnya kita lihat di bawah bagian ini, ternyata dampak daripada bakteri E. coli yang tinggi ini kepada anak-anak kita, salah satu dampaknya adalah stunting. Nah, ini sayang kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi untuk terjadinya pencemaran E. coli. Nah, selain itu juga ternyata saya ambil dari eh, jurnal dari hasil temuan ini sejalan juga dengan penelitian Frogenes et al. Di 2016 menyatakan bahwa anak yang hidup di lingkungan terkontaminasi dengan sanitasi yang tidak layak memiliki resiko 40% mengalami stunting dan secara signifikan lebih tinggi di pedesaan dan di pinggiran kota dalam kurun 43% versus 27% dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan 5%. Sebuah analisa ini sebuah analisis di India membuktikan bahwa tingkat kejadian stunting tertinggi pada anak-anak yang tinggal di pedesaan dikarenakan sebagian besar masyarakat masih melakukan open defecation atau buang air besar secara sembarangan. Nah, terus ini juga ada jurnal yang menyatakan bahwasanya penggunaan fasilitas jamban atau eh, jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau praktek open defecation dan atau pembuangan feses balita yang tidak pada Dikasih kan yang jamban dikasih menyebabkan kakak. anak-anak terkontaminasi dengan pencemaran lingkungan sehingga memudahkan penularan patogen yang berasal dari tinja dan meningkatkan kejadian stunting pada balita. Studi yang dilakukan di Peru membuktikan bahwa pembuangan tinja balita yang tidak aman dan penggunaan jamban oleh anak-anak yang rendah akibat resiko tingkat tinggi jatuh pada anak meningkatkan prevalensi diare dan atau penyakit cacingan dan kejadian stunting pada balita. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari keluarga dalam pembuangan tinja balita harus pada toilet yang sesuai. Nah, terus eh, dari kita sebenarnya harus melakukan pengujian kualitas air. Sebenarnya untuk pengujian kualitas air ini biasa kita lakukan umum dilakukan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama kita melakukan di in situ atau di NSAID. Jadi pada saat proses sampling kita lakukan pengujian secara langsung di lapangan. Cuma untuk proyek pengujian dengan onsite atau di lapangan ini memiliki kelemahan atau kendala di mana untuk parameter mikrobiologi kita harus melakukan proses preparasi sampel. Jadi kita harus melakukan proses analisa di laboratorium. Adapun kalau misalnya parameter mikrobiologi dilakukan analisa di lapangan secara langsung, itu masih
hanya analisa secara kualitatif saja. Terus yang kedua itu ada pengujian secara laboratorium. Nah, cuma untuk pengujian laboratorium ini ada juga tantangannya. Nah, untuk tantangannya sendiri itu untuk di laboratorium itu investasi fasilitas laboratorium air cukup mahal, terus jangkauan laboratorium cukup sulit untuk daerah-daerah terpencil, terus batas waktu pengujian sampel mikroba terbatas. Nah, ini yang kemudian kami mau tampilkan juga mengenai ini video dari PUB Singapura. Dia mereka menggunakan lab mobile untuk melakukan proses sampling dan pengujian secara langsung di mobile lab dengan menggunakan alat dari PT Kosen Sayati. Nah, jadi kenapa pengujian secara langsung ini diperlukan? Jadi ini lebih untuk meningkatkan akurasi hasil yang tinggi, terus jaringan yang luas, terus kita bisa melakukan analisa banyak parameter dan banyak sampel, karena kita bisa langsung lakukan dari proses sampling. Kita tidak perlu lagi melakukan pengiriman ke lapangan, jadi kita bisa lakukan langsung pengujian di mobile lab. Jadi kita pada saat perpindahan dari proses sampling satu ke yang lain di mobile lab ini kita bisa secara langsung running alatnya. Terus untuk proses analisanya mudah dan hanya membutuhkan waktu yang cepat. Nah, jadi untuk metode deteksi bakteri E. coli dan total coliform itu di Indonesia umumnya ada banyak metode dan umum digunakan di Indonesia yaitu metode konvensional atau yang biasa kita sebut metode MPN. Nah, di metode MPN atau tabung ganda ini, metodenya masih membutuhkan proses preparasi sampel yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar hasilnya. Terus yang kedua ada metode filtrasi membran. Nah, di metode filtrasi membran ini kurang lebih masih juga sama, masih perlu memerlukan proses preparasi sampel dan masih perlu dan harus dilakukan di laboratorium. Terus kelemahan dari metode filtrasi membran ini ketika ketemu dengan sampel-sampel yang jumlah koloninya cukup tinggi, itu kita harus melakukan proses preparasi sampel dengan cara melakukan pengenceran sampel. Yang ketiga ada metode enzim substrat. Metode ini masih satuannya masih menggunakan satuan MPN per 100 mili dan metode di enzim ini untuk pembacaan hasilnya masih membutuhkan adjustment visual secara langsung dengan nanti membandingkan dengan tabel MPN. Terus yang terakhir atau yang metode yang terbaru untuk saat ini itu ada metode enzim plus otomatis. Jadi metode enzim plus otomatis ini metode yang dikembangkan oleh IDEX Tekta, di mana untuk metodenya ini kita tidak perlu lagi melakukan preparasi sampel dan untuk analisanya itu hanya membutuhkan waktu 2-18 jam saja. Nah, ini ada video untuk analisa menggunakan alat IDEX Tekta ini. Every living thing on this planet wouldn't exist without it. It's the driving force of all nature. Simply put, water is life. Regardless of where on this planet we call home, access to clean, safe water is paramount. It's at the core of our health, our happiness, our very survival. In the developed world, we rarely give much thought to the safety of our water supply until we're forced to think about it. Officials now say 7 people have been killed by the outbreak of E. coli in Walkerton, Ontario. In the developing world, it can often be difficult to conduct testing, as many testing options are expensive, take far too long, or in the worst cases, are simply not available. Tech2PDS technology and products were born out of necessity. We believe accurate, affordable, and rapid testing to ensure water safety should never be a compromise, no matter where you are. To help service the water safety needs across the globe,
Tecta PDS created the world's only US EPA-approved rapid automated microbiological monitoring system for dangerous pathogens such as E. coli. Although this system is designed and used in major labs around the world, because of this simple, proven lab-in-a-box solution, for the first time, lab-grade microbiological water testing can be done by virtually anyone, anywhere, at any time. It starts with a simple collection of a water sample in a 100 milliliter test cartridge. In the background, the automated system analyzes each sample to identify a specific indicator, with results in as fast as 2 hours. Tecta PDS has regulatory approvals around the world, including the US EPA, where they've met or exceeded requirements. In addition to these approvals, Tecta has been validated in multiple independent studies against a variety of other testing methods. Today, Tecta PDS products are used in more than 50 countries, from the world's largest cities to some of its most remote communities. These products are used in a variety of applications, all the way from drinking water at major utilities to commercial and environmental applications or events like Hurricane Irma, when laboratory testing was compromised due to the devastation. During the 2021 Tokyo Olympic Games, Tecta PDS is helping ensure open water athletes and staff are safe from E. coli, having been selected as the water testing solution for open water events. As we look to the future, we endeavor to ensure that all communities who need a rapid, approved water testing solution are able to get one. Regardless of where on this planet we call home, knowing that the water supply is safe shouldn't be a privilege. It should be a right. Ya, jadi untuk alat yang alat IDEX Tecta sendiri, sebenarnya alat ini untuk pengujian untuk parameter E. coli, coliform, fecal coliform, dan enterococcus tanpa preparasi sampel, dan waktu pengujiannya sangat cepat. Dia hanya membutuhkan waktu dari proses kita masukkan sampel ke dalam chamber atau alatnya, itu hanya membutuhkan waktu 2 sampai 18 jam saja untuk hasilnya langsung keluar. Terus untuk kelebihan di alat ini, kita bisa melakukan tes di anytime, di kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah, salah satunya mungkin yang seperti yang tadi saya tampilkan di video, di PUB Singapura sendiri, itu mereka melakukan proses sampling dan analisa itu secara langsung di mobile lab. Jadi mereka jalan ke beberapa titik, ke lokasi sampling, itu langsung dari proses sampling langsung dianalisa di dalam mobile lab-nya. Nah, terus kenapa alat ini pengujiannya cepat gitu? Karena untuk pengujian di alat ini kita hanya membutuhkan 2 alat saja. Yang pertama itu uh, Tecta Tecta alat unitnya saja, atau di sini ada 2 tipe, yaitu Tecta B16 dan Tecta B4. Nah, untuk Tectanya ini unit alatnya, dan ini untuk tes cartridge consumable-nya. Di dalam cartridge consumable-nya ini sudah include, sudah di dalamnya sudah ada media engine substrate untuk media si pertumbuhan si bakterinya. Nah, terus apa sih yang menjadi kelebihan ketika kita lakukan analisa dengan menggunakan metode IDEX Tecta itu? Yang pertama itu ketika kita melakukan analisa dengan metode IDEX Tecta, itu tidak akan terpengaruh dari warna sampel. Jadi ketika kita analisa dengan sampel yang pekat secara warnanya seperti apapun atau air limbah, itu kita tidak lagi perlu proses pengenceran sampel. Terus untuk range pengujiannya itu cukup luas, ya cukup besar, yaitu mulai dari lebih kecil dari 1 CFU atau 0 sampai dengan 10⁸ CFU per 100 mili. Terus untuk rentang waktu pengujiannya itu dia hanya butuhkan waktu 2 sampai 18 jam saja. Terus untuk alat ini bisa diinstalasi dan dioperasikan dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Terus di alat ini sendiri, di masing-masing chamber, itu sudah memiliki
single cell sensitif atau detektornya masing-masing. Jadi ketika terjadi trouble atau ada kerusakan di alat di salah satu chambernya, untuk chamber-chamber selebihnya itu masih bisa digunakan. Terus di alat ini sendiri ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu lagi melakukan proses preparasi sampel, yang dimana untuk jadi kendala untuk saat ini di pengujian mikrobiologi sendiri itu kita harus lakukan proses preparasi sampel. Jadi mulai dari proses pengenceran, proses eh, sterilisasi, pencampuran dan sebagainya itu kita masih perlu di metode lain perlu melakukan proses preparasi sampel. Nah, sedangkan di metode IDEX Tekta itu kita tidak perlu lagi melakukan proses preparasi sampel. Terus untuk deteksi time-nya, kenapa seperti saya infokan tadi kenapa range-nya 10 kenapa range-nya 2 sampai 18 jam saja? Karena di alat ini eh, dia otomatis. Jadi semakin banyak kandungan E. coli di dalam sampel akan semakin cepat proses deteksinya. Begitupun semakin sedikit akan semakin lama. Nah, untuk lamanya itu hanya sampai 18 jam saja, dan untuk waktu tercepatnya itu dia ketika ketemu sampel dengan contoh 10 pangkat 8 CU per 100 mili itu hanya kita bisa analisa hanya dalam waktu 2 jam saja. Nah, terus ini cara kerja kita ini cara analisa E. coli atau total coliform dengan menggunakan alat IDEX Tekta. Jadi di dalamnya itu jadi kita hanya membutuhkan cartridge test consumable. Nah, di dalam cartridge-nya ini sudah ada medianya. Media yang digunakan yaitu media enzim substrat. Terus kita buka dan di dalamnya ini selama belum dibuka dia masih steril. Jadi emang dari pabrikan sudah di dalamnya kondisinya steril. Terus kita buka, terus yang kedua kita masukkan sampel sebanyak 100 mili ke dalam cartridge, terus kita tutup, terus kita program di settingan di alatnya, terus kita masukkan ke dalam chamber alat IDEX Tektanya. Setelah itu alat akan secara otomatis running dan nanti hasilnya keluar, report hasilnya seperti ini. Nah, untuk report hasilnya nanti eh, langsung reportnya eh, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi nanti kita bisa melihat secara detail mengenai kapan kita mulai analisanya, terus target temperaturnya, aktual temperaturnya, sampai dengan berapa jumlah cemaran E. coli atau coliform di dalam sampelnya. Itu semua teranalisa di alat Tekta ini langsung. Jadi kayak contoh kita analisa di sampel ini itu kita analisa di sampel ini ternyata ada kandungan E. coli-nya nih dengan jumlah kandungan 28 CU per 100 mili. Nah, itu dengan jumlah segini itu kita hanya membutuhkan waktu 10 jam 52 menit 32 detik saja nih untuk proses analisanya. Terus untuk parameter total coliformnya dengan jumlah koloninya 175 CU per 100 mili, itu kita hanya membutuhkan waktu untuk analisanya sekitar 11 jam 33 menit 40 detik saja. Nah, terus untuk di alat analisa dengan menggunakan alat IDEX Tekta ini secara metode sendiri sudah di-approved and validation di US EPA, approved, yaitu dengan untuk drinking water, terus di Minister of Environment Kanada. Dengan di sini juga kita bisa melihat dengan menggunakan perbandingan beberapa metode yang lain. Terus ini juga udah ada sertifikat dari AOAC dengan nomor sertifikat 010801. Terus di sini ada hasil jurnal juga yang dikeluarkan oleh Monash University Research Project. Yang ini juga salah satu alatnya digunakan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan Pemkop Makassar untuk analisa cemaran
eh, kondisi lingkungan di wilayah Kota Makassar. Nah, alat ini eh, kerjasama antara Monash University Australia, Universitas Hasanuddin, dan Pemkot Makassar. Alatnya sendiri ini ada di Universitas Hasanuddin. Nah, selain dari alat ini, saya juga mau perkenalan juga untuk alat time lapse photometer. Jadi alat ini photometer untuk pengujian parameter kimia. Nah, di alat ini itu kita bisa menganalisa dengan 140-an parameter yang bisa dianalisa dalam satu alat ini. Jadi alat ini portable, ini bisa dibawa ke lapangan, bisa dibawa sampling ke lapangan secara langsung. Nah, untuk hasilnya sendiri kita sudah bisa connect langsung ke handphone atau ke laptop nanti dengan menggunakan kita konekkan dengan menggunakan aplikasi atau cloud system dari Water ID-nya. Oke, baik. Eh, itu mungkin terus eh, selain itu juga kami dari PT Ekosensasi selain support untuk penjualan untuk alat-alat laboratorium, kami juga buka peluang juga untuk eh, ke bapak-bapak ibu-ibu untuk support laboratory experience. Terus selain itu kita juga membuka peluang untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin ingin melakukan joint research dengan kami, kita juga bisa terus kolaborasi kolaborasi eh, dan juga untuk proses learning dan training kita juga membuka peluang untuk hal itu. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan atau saya dapat sharing mengenai pengujian kualitas air di siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifai Abustam. Ternyata begitu luar biasa presentasinya ya Bapak Ibu. Ya, ini saya agak curiga nih. Eh, kita agak kecepatan presentasinya sampai nggak ada yang ingin ditanyakan atau belum terpikir pertanyaannya nih Bapak Ibu. Mungkin boleh kita masuk ke dalam sesi diskusi. Boleh mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin di sharingkan atau didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan juga boleh. Karena kalau dari saya sendiri ya, mungkin sambil menunggu ada yang eh, ingin bertanya atau didiskusikan nih Pak Rifai, sebetulnya sudah ada belum ya program yang seperti tadi tuh ya, yang bentuknya kayak di Singapura tadi ya, yang mobile lab gitu ya. Ada nggak di Indonesia itu sudah ada belum atau sudah ada
eh, rancangan atau apa yang sudah pernah didengar oleh Pak Rifai kah akan ada kegiatan mobile lab itu? Karena sejauh yang saya juga sebagai ibu gitu ya, memang kalau di apa puskesmas atau mungkin di apa klinik-klinik kecil tuh memang untuk pengecekan stunting belum ada sampai pengecekan tentang kualitas airnya gitu. Tapi lebih ke gimana sih anak ini di treatmentnya, tinggi badannya, berat badannya, gizinya seimbang atau tidak gitu. Tapi belum ada sampai yang di Jakarta gitu ya, karena rumah saya di Jakarta gitu. Jadi belum ada yang memang muter-muter untuk ngecekin airnya nih. Tapi kalau untuk demam berdarah itu udah ada tuh. Nah, Ya, ada nggak sih yang Pak Rifai mungkin informasinya atau sebenarnya program itu udah ada gitu dijalanin sama kayak bentuknya program yang demam berdarah misalnya gitu. Ada ibu-ibu dari apa ya posyandunya gitu ya yang muter-muter untuk ngecekin air kita gitu. ya, baik, Mbak Margareta. Jadi untuk program sendiri yang terkait mengenai pengujian eh, cemaran gitu, setahu saja itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah di bawah Dijen Lab Kesmas atau Dijen P2P. Jadi mereka itu melakukan ada programnya namanya Surveillance Kualitas Air Minum di Indonesia. Nah, nanti outputnya itu berupa hasil pelaporan dari pengecekan secara langsung mengenai kualitas-kualitas air yang ada di daerah-daerah. Nah, setahu saya untuk pengecekan surveillance ini itu dilakukan oleh Labkesmas tingkat 1 atau di bawah naungan Puskesmas secara langsung. Nah, nanti bekerja sama dengan dinas kabupaten kota untuk koordinasinya. Nah, setahu saja itu sudah menjadi program rutin dan itu setiap tahun dilakukan. Betul. Hmm. Jadi mungkin kalau di Jakarta sendiri, eh, karena dia bentuknya survei, jadi eh, mungkin hanya ada beberapa titik saja yang dilakukan untuk melakukan pengecekan itu. Jadi nggak semuanya rumah tangga itu dilakukan pengecekan. Beda memang dengan case-nya kalau mungkin demam berdarah ya. Kalau demam berdarah sendiri kan eh, emang apa ya? eh, apa ya mungkin konteksnya eh, ini kan harus dibasmi untuk nyamuknya ya jadi emang menyasar semua rumah-rumah rumah-rumah apalagi di Jakarta sendiri kan rawan untuk terjadinya demam berdarah jadi surveillance ini setahu saya itu bentuknya masih bentuknya survei jadi emang mengambilnya dari beberapa titik jadi sesuai dengan namanya surveillance setahu saya seperti itu sih Mbak Margareta. Oke, terima kasih Pak Rifa. Ini sebetulnya kalau saya lihat dari peserta banyak yang dari Labkesmas, kemudian ada dari eh, Labkesda juga gitu ya, dan dari beberapa balai gitu. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan Bapak Ibu. Izin sharing, Bu. Mohon maaf untuk off-cam ya. Oh, baik Pak, siap dengan Bapak siapa Pak? Oh, Kak. Oh, Pak Oka, baik Pak. Ya, ya Silakan. ini sedikit sharing aja, terutama untuk terkait dengan stunting dalam artian pengujian kualitas air itu memang sangat menarik sekali untuk topik ini, Bu ya. Selama ini untuk stunting sendiri itu masih terbatas di mungkin asupan gizi dan yang lainnya yang sering banyak kita jumpai pemberian makanan tambahan dan yang lainnya itu yang terjadi di program di Dinas Kesehatan. Terkait dengan tadi yang disampaikan untuk pengujian kualitas air itu biasanya di Kesling. Itu memang sudah berjalan dengan menggunakan sanitarian gitu. Iya. Jadi untuk hasilnya pun juga hanya sekedar screening aja dan saya lihat itu belum mengarah dalam artian untuk seperti yang disampaikan di topik ini terkait dengan stunting itu belum. Jadi masih sebatas karena juga nanti pengaruhnya kan di reagen-reagen tadi untuk penggunaannya itu yang jadinya memang terus terang untuk stunting ini sendiri dalam artian pemeriksaan kualitas air itu belum apa ya
belum fokus gitu, saya rasa seperti itu. Dan mungkin saya izin bertanya Pak terkait dengan waktu pemeriksaan tadi kan untuk pengujian air seperti yang dipresentasikan ada yang 11 jam Pak ya. Iya, Itu betul, waktu Pak. untuk hasil bisa sampai keluar ya. Betul. Nah itu sementara kalau di kami itu kan karena keterbatasan waktu itu gimana ya Pak ya? Dalam artian jam kerjanya kan kita juga terbatas gitu. Baik. Itu gimana Pak? Ini itu Oke, yang saya tanyakan. Terima kasih. baik. Iya, baik, baik. Terima kasih Pak Oka atas sharingnya ya Pak ya. Ternyata memang belum fokus ya Pak, tapi ini memang betul cukup menarik karena eh, sebetulnya air ini atau air ini kan adalah hal baku yang kita gunakan setiap hari gitu ya Pak ya gitu. Nah, Pak Rifai tadi ada pertanyaan dari Pak Oka ya Pak Rifai berkaitan dengan ada batas waktu itu seperti apa Pak Rifai karena keterbatasan di jam kerja. Oh ya, baik, baik. Baik, maaf. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak, maaf tadi dengan Pak Oka. Pak Oka ya. Iya, Pak Oka. Jadi untuk di alat untuk IDEX Tektanya sendiri itu untuk range pengujiannya itu di range 2 sampai 18 jam saja. Nah, itu proses analisa semuanya otomatis di alat. Jadi ketika jam kerja mungkin di lab Bapak setiap harinya itu hanya sampai 8 jam saja, sedangkan untuk analisanya ini sampai memakan waktu 18 jam saja. Jadi alat ini untuk hasilnya sendiri Pak nanti akan dibaca langsung di alatnya Pak. Jadi kita tidak perlu lagi lakukan proses pembacaan secara manual. Jadi untuk hasilnya sendiri nanti ketika mungkin hasilnya keluarnya di malam hari sekitar jam 10 malam, nah itu hasilnya nanti secara otomatis akan ke save. Dan itu ketika dengan kondisi alatnya masih nyala dan di pagi harinya kita datang kita mau lihat alatnya itu alatnya masih tetap nyala Pak dan kondisinya meskipun alatnya nyala tetapi optik di dalam alatnya itu mati. Jadi untuk proses analisanya itu tidak terganggu di alatnya Pak. Ini juga yang eh, beberapa customer kami di Jakarta juga melakukan pengujian dengan menggunakan alat ini terus untuk sampel-sampel yang datangnya di hari Jumat. Yang dimana kalau misalnya sampel yang datang di hari Jumat, kalau misalnya kita menggunakan metode-metode yang lain kan proses preparasi di hari Jumat. Tetapi kita harus melakukan proses pembacaan itu di hari Sabtu atau Minggunya. Nah, itu yang tidak mungkin untuk dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya analisa dengan menggunakan alat IDEX Tekta ini, ketika sampel di hari Jumat datang, kita tetap bisa melakukan analisa meskipun nanti hasilnya itu kita baru bisa kita cek itu di hari Senin dengan kondisi alat nyala itu tidak akan menjadi masalah karena yang nyala di bagian di alatnya ketika eh, proses analisa sudah selesai itu yang nyala itu hanya di bagian monitor alatnya. Selebihnya untuk optikal di alatnya sendiri itu sudah mati pada saat eh, proses analisa sudah selesai. Dan selain itu juga untuk hasil analisa menggunakan alat IDEX Tekta ini, hasilnya sendiri kita bisa langsung hubungkan dengan email kita. Jadi dengan menghubungkan alat ini dengan kabelan ke jaringan internet, jadi ketika eh, hasil analisa keluar di tengah malam, jam 10 malam atau jam 12 malam, itu secara otomatis nanti hasilnya itu akan ngirim langsung ke email kita, report hasilnya itu akan secara otomatis ngirim ke report hasilnya kita. Jadi ketika ada sampel-sampel yang urgent yang harus pelaporan secepatnya, itu bisa langsung dilaporkan meskipun kita sudah tidak posisinya sudah tidak berada di lab. Jadi kita bisa monitoring 20 jam untuk hasilnya. Ketika alat ini dihubungkan nanti langsung dengan internet. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari saya.
Iya, baik. Terima kasih Pak Rifai atas jawabannya. Terima kasih Pak Oka. Jadi alat ini aman Pak, kita bilangnya. Jadi kalau misalnya Bapak mau tinggal-tinggal atau mau ditinggal pulang atau mau di beberapa hari itu aman selama koneksi internetnya nanti memadai gitu ya Pak Rifai ya. Dan Ya. listriknya cukup stabil gitu untuk bisa menjaga sistem. Baik Pak Oka, ada lagi Pak yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan kembali? Sementara belum ada itu. Baik, Paling, terima paling di kasih. price-nya kan, harganya itu. Boleh Pak. Nanti mungkin izin boleh silaturahmi kali ya Pak nanti ya Pak, Mas Rifainya. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Pak Oka. Ya, Juga Bapak dan Ibu. sekalian ini Bu, terkait dengan pemantauan kualitas air, itu kan kita Ya. juga kadang ya agak sedikit ini dengan LH itu kan. Hmm. Nah, itu yang pembagiannya yang kadang ya memang untuk LH sendiri mereka juga sebenarnya sudah mampu juga gitu kan. Itu yang jadi untuk kalau di kami kan spesifik di terkait dengan kesehatan gitu. Itu yang Hmm. terkadang jadi seperti itu. Ada bentrokan gitu ya Pak, ada gesekan. Baik, baik Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Oka atas sharingnya, pertanyaan dan informasinya. Baik, ada lagi sambil mungkin menunggu Bapak dan Ibu yang lain yang ingin ditanyakan. Ini di kolom komentar ada beberapa pertanyaan Pak Rifai, yaitu dari Ibu Rizka Fitriani. Ibunya mungkin masih ada ya, Bu. Izin saya bacakan pertanyaannya ya, Bu. Pertanyaannya adalah berapa banyak parameter yang bisa diuji dengan alat yang terakhir dipresentasikan, Pak Rifai? Oke. Eh, baik. Baik, mau Jadi langsung dijawab, Pak? ya, Ya, langsung dijawab. oke. Oke. Baik. Jadi terima kasih ini atas pertanyaan dari Ibu Rizka. Jadi untuk di alat yang terakhir yang saya presentasikan yaitu alat PemLab Photometer Water ID itu bisa menganalisa untuk 140-an parameter. Dan salah satu parameter yang mikrobiologi yang bisa dianalisa itu parameter maaf, salah satu parameter ya mikrobiologi yang bisa dianalisa itu yaitu salah satu parameter Legionella. Jadi untuk di alat PremLab photometer ini untuk parameter mikrobiologinya itu sendiri kita bisa menganalisa untuk parameter Legionella. Tapi untuk parameter Legionella sendiri untuk menggunakan alat PremLab photometer ini kita masih perlu melakukan proses preparasi sampel yaitu melakukan proses membran filter, pengenceran dan sebagainya. Terus nanti baru bisa dianalisa dengan menggunakan alat prime lab photometer. Nah, nanti mungkin kalau untuk info lebih lanjut yang terkait untuk alat prime lab photometer, nanti kita akan mungkin buat season juga ya, season ngopi untuk sharing session untuk alat prime lab photometer portable itu yang Mbak Ita. Baik. Oke, baik Bu Rizka, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup Bu Rizka? Ibunya, ibunya belum bisa. Ini kayaknya. Baik, Oke, baik. Jadi kalau saya lihat ini terbagi dua ya Pak Eva ya. Untuk alat yang pengujian mikrobiologinya itu tadi ada yang di apa IDEX Tektanya, kemudian yang tadi Premlab ini lebih ke pengujian kimianya ya Pak ya. betul. Walaupun tadi ada tambahan bisa mengecek Legionella. Ya, Nah, itu berarti bergantung dengan nanti reagennya gitu ya. ya betul. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rifai. Ini ada lagi yang bertanya dari Labkesda Ponorogo. Eh, Pertanyaannya, izin bertanya kalau di metode MPN dan membran filter, medianya harus melalui proses sterilisasi. Kalau di alat tersebut bagaimana ya? Oke. Mungkin mau langsung dijawab. Ya, baik, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang cukup bagus dari Labkesda Ponorogo yang mengenai metode MPN dan membran filter sendiri kan eh, medianya itu harus diproses sterilisasi. Nah, bagaimana dengan media yang digunakan menggunakan alat IDEX Tekta ini? Nah, untuk di IDEX Tekta sendiri
kita menggunakan medianya NG Susra. Nah, di dalam medianya sendiri itu sudah ada di dalam Catrix tabung yang tadi saya sempat yang ada di slide presentasinya. Nah, di medianya di Catrix tabungnya itu di dalamnya itu selama sebelum dibuka itu masih steril. Jadi emang dari manufaktur sudah karena untuk pengujian mikrobiologi itu udah steril untuk pengujiannya. Untuk kondisi di tabungnya. Jadi kita tidak perlu lagi tambahan untuk melakukan proses sterilisasi untuk medianya. Karena selama ini tempat penyimpanan di dalam tabung cartridge-nya itu sudah steril. Jadi mungkin itu yang bisa saya infokan. Baik, terima kasih Pak Rifai. Mungkin dari Labkes Ponorogo ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak atau Ibu? Atau sudah cukup? Baik, sambil menunggu ya Ibu, kalau mau nanti di... Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu. Baik nih, ada tambahan lagi Pak Rifai dari Bu Rizka. Katanya, apakah tadi parameter kimia itu masih ada proses preparasinya atau kita bisa langsung masukin sampelnya aja? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan. Jadi untuk melanjutkan lagi untuk mengenai alat di prime lab photometernya sendiri, itu untuk parameter kimianya ada beberapa yang perlu proses preparasi sampel, seperti untuk parameter COD. Nah, COD sendiri kan itu masih perlu proses pemanasan atau kalau misalnya kita biasa sebut dengan menggunakan alat COD reaktor. Nah, itu kita masih perlu melakukan untuk parameter, seperti contohnya seperti COD itu kita masih perlu melakukan proses preparasi sampel. Tapi kalau misalnya untuk parameter-parameter umum seperti nitrat, nitrit, klorin, itu sudah tidak perlu lagi proses preparasi sampel. Nah, ini proses preparasi sampel. Jadi mungkin jadi ada beberapa yang perlu preparasi sampel dan ada juga yang nggak perlu preparasi sampel. Nanti mungkin lebih detailnya nanti saya akan jelaskan lebih terperinci deh untuk mengenai alat yang prime lab photometer ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifai. Bu Rista, mungkin nanti izin bisa kita hubungi ya Bu untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya mencoba untuk menyimpulkan sesi group discussion kita pada sore hari ini ya. Jadi, eh, memang salah satu parameter dari terjadinya stunting gitu ya, itu adalah kurangnya kualitas air yang baik di sekitar kita. Dan untuk bisa mendorong kualitas air ini bisa menjadi baik adalah kita bisa melakukan pengujian laboratorium gitu ya. Dan kita membagi untuk dua parameter baik parameter secara mikrobiologi maupun parameter kimianya. Dan memang untuk pengujian kedua parameter ini kita dari PT Kosen Seti mencoba untuk memberikan teknologi yang cukup mudah gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa tinggal dimanapun gitu ya ada sampel airnya seperti apa bentuknya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam alatnya gitu. Dan harapan ini apa? Semoga dari teknologi-teknologi yang terbarukan ini nantinya bisa menurunkan atau bisa memberikan dampak untuk bisa mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia sendiri. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan nanti kami dari PT Kosen Seti juga izin mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu yang ingin tahu alatnya lebih dalam gitu ya atau ingin berdiskusi secara uh, lebih intens gitu ya itu bisa nanti kita izin untuk bisa menghubungi ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga ingin
menginformasikan jika Bapak dan Ibu nanti penasaran nih gitu ya, mau lihat bentuk teknologinya seperti apa atau alatnya seperti apa. Kami juga PT Kosenseti mau mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa hadir di kegiatan Lab Indonesia yang akan dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2024 bulan depan ya. Itu kami hadir di booth eh, Hall B di booth N36. Kami join collaboration dengan konsorsium bioteknologi gitu. Dan nanti yang mau ikutan seminar juga, kami juga akan ada seminarnya di hari terakhir, kalau nggak salah di tanggal 26. Nanti mungkin saya izin juga bisa share eh, apa undangannya ke Bapak dan Ibu untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut. Baik, ada lagi yang mungkin ingin disampaikan dari Pak Rifai? Baik, jadi mungkin itu saja sih yang saya sampaikan hari ini. Udah Ya, baik. cukup. Terima kasih Pak Rifai Baik, atas sama-sama. penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya pada sore hari ini. Harapannya masih semangat. Mungkin ini kita masuk ke sesi dokumentasi ya, sesi terakhir dari kegiatan ini. Nanti jangan lupa untuk bisa mengisi form absensi dan survei yang sudah dikirimkan oleh tim kami. Mohon untuk mengisi absensi dengan nama dan gelar yang benar ya Bapak Ibu, karena untuk sertifikat nanti. Baik, mungkin boleh di open cam Bapak Ibu karena kita mau masuk ke sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi. Mungkin boleh dinyalakan kameranya terlebih dulu supaya terlihat wajah lelah menunggu beduknya ya. Baik, Pak Anang sudah, Ibu Siska ada, wah ada Ibu siapa nih? Ada The Ismail Family. Wah, Ibu udah ikut ngopi kita juga ya, Bu. Dari sesi ngopi sebelumnya, terima kasih banyak Ibu. Nanti kita share-share lagi ya. Oke, boleh. eh, sudah ya, sudah. Oke, mungkin Mbak Nita boleh bantu ya. Mungkin nggak semuanya bisa buka, Mbak. Mungkin dokumentasikan aja. Baik, Mbak Nita. Ya, di slide pertama ya. Oke, Mbak, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, wah, Bu Putih baru buka. Oke, sudah Mbak Nita? Oke, di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Sudah Mbak Nita? Sudah, Mbak. Oke, ya Bapak dan Ibu, dengan selesainya sesi dokumentasi kita, maka selesai sudah kegiatan kita pada sore hari ini, gitu ya. Semoga harapannya bisa selalu semangat dan kita tunggu nanti kehadirannya di kegiatan kami selanjutnya ya Bapak Ibu. Dan jika ada yang ingin didiskusikan kepada tim kami, monggo kita terbuka, gitu ya. Nanti boleh bisa menghubungi Eco Science ataupun nanti boleh kami izin juga bersilaturahmi mungkin nanti gitu ya, baik tadi dari Pak Oka yang di Pekalongan atau tadi dari Ibu yang di Ponorogo ya Bu ya, nanti kita izin kalau misalnya kita mau kunjungan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, Selamat beraktivitas kembali dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat sore Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Terima kasih. Selamat sore. sore. Izin live ya Bu.